Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat Hawaiian cake. Nih, ini dia cake lapis Hawaii. Sangat sederhana, salah satu alternatif untuk kue menyambut lebaran ataupun melengkapi aneka macam kue bakulanmu. Jadi kan ini ide bisnis untuk jualan kue. Pastinya akan laris manis banget. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Nah, untuk yang pertama kita siapkan 5 butir telur ayam yang sedang. Ini cake-nya besar ya, jadi kita menggunakan 5 butir telur. Lalu 1 sendok TSP atau emulsifier yang lain, bisa Valet atau TBM, dan 220 gram gula pasir. Ini semua akan kita mixer dari kecepatan rendah, sedang sampai tinggi. Mix sampai pucat putih seperti ini dan mengembang. Juga tidak ada lagi gelembung-gelembung udara yang terlihat saat kita mixer seperti ini. Udah terlihat halus. Nah, adonannya seperti ini ya. Kurang lebih 10-15 menit tergantung dari mixer masing-masing. Yang pasti sampai mengembang. Kemudian kita siapkan 170 ml santan dan minyak goreng. Yang keduanya ini akan kita campurkan dulu ya. Jadi cairannya adalah santan dan minyak goreng. Kita campurkan dulu dan diaduk. Lalu siapkan tepung terigu protein sedang. Jangan lupa nanti sambil diayak atau boleh diayak dulu ya. Juga tambahkan dengan 2 sendok makan maizena. Nah, sekarang akan kita masukkan bahan kering tepung terigu ini secara bergantian dan bertahap ya, agar merata. Setelah terigu, kita aduk dulu. Dimix dulu sebentar dengan kecepatan rendah sampai tercampur aja. Kemudian masukkan bahan cairnya, santan dan minyak. Jadi ini kita lakukan kurang lebih 3 tahapan ya. Jadi 3 kali pembagiannya atau 3 kali kita masukkan. Nah, ini mungkin udah yang bagian terakhir biar ringkas dan cepat videonya. Nah, tahapan pengadukan ini juga penting loh. Jangan sampai overmix karena untuk menghindari adonan ini nanti kempes ya atau nggak mengembang sempurna. Udah nih, udah selesai. Kita lanjut aduk sebentar, arah lipat balik dengan menggunakan spatula. Siapa tahu masih ada yang tertinggal ya, bahan kering di bagian bawah atau belum tercampur rata. Lalu adonan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Ya, sebaiknya ditimbang ya. Dan siapkan loyang. Di sini Mama Meja menggunakan loyang 15 x 15 x 15 cm berbentuk kubus. Olesi seluruh permukaannya dengan minyak tipis-tipis aja. Kemudian alasi bagian dasarnya dengan baking paper. Nah, ini kita bagi dulu ya jadi 3 bagian. Tuh udah jadi 3 mangkuk dengan berat yang sama. Sekarang kita ambil mangkuk yang pertama dulu. Ini adalah mangkuk untuk adonan yang pertama. Adonan pertama ini adalah adonan yang akan kita tambahkan dengan perisa taro berwarna ungu. Ini kita ambil sedikit dulu adonannya sebagai pancingan. Kalau udah perisa yang tercampur merata, lalu kita masukkan seluruhnya. Nah, tahapan pertama ini atau tahapan perisa taro ini akan kita lakukan dengan cara yang sama pada adonan yang kedua untuk lapisan terakhir. Jadi setiap adonan ungu ini kita bagi menjadi 2 bagian. Caranya sama ya. Nah, sekarang lapisan ungu yang pertama dan kedua ini kita bagi merata dulu.
Jadi setiap adonan taro kita bagi menjadi 2 bagian. Itu adalah lapisan pertama dan kedua dan yang terakhir. Nah, kita masukkan dulu ke dalam loyang dan dirapikan permukaannya. Jangan lupa dihentakkan agar tidak ada gelembung. Lalu taburi secukupnya dengan coklat bubuk. Oh ya, selain menggunakan loyang ini, bisa juga menggunakan loyang ukuran lain ya, misalkan 20 x 20. Nah, sebelumnya kukusan udah kalian panaskan terlebih dahulu dan ini akan kita kukus selama 10 menit tergantung dari ketebalan kue, yang pasti sampai set bagian atasnya dan udah mateng. Nah, untuk kukusannya bisa kalian alasi dengan kain jika tidak ada lubang pembuangan udaranya ya. Nah, sekarang kita lanjut ambil adonan pada mangkuk kedua. Kita sisihkan kurang lebih 50 gram adonan dan akan kita beri warna merah. Nah, ini akan jadi sedikit sentuhan pada bagian lapisan-lapisan tengahnya ya. Nah, kemudian ini kita masukkan dalam piping bag. Nih, udah lapisan yang pertama udah selesai. Kemudian kita lapisi dengan lapisan taro yang kedua. Setiap tahapan pengukusannya dengan waktu yang sama atau sampai matang. Nah, ini udah selesai lapisan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke lapisan 3, 4, 5. Nah, lapisan ketiga, 4, 5 ini adalah lapisan dengan adonan yang berwarna putih. Jadi adonan putih kita bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Caranya juga sama. Setelah satu bagian putih kita masukkan, taburi dengan coklat bubuk. Dan ini akan kita tambahkan dengan adonan yang berwarna merah. Disinilah sentuhan cantiknya. Nah, kalian boleh berintik-berintik gitu atau juga langsung di garis seperti itu tuh. Sesuaikan aja dengan banyaknya adonan karena adonan merah ini akan kita lakukan sebanyak 3 kali juga ya. Pada 3 lapisan yang berwarna putih dengan cara yang sama. Nah, untuk lapisan yang ke-6 dan 7 yang terakhir ini juga lapisan taro yang kita bagi juga menjadi 2 bagian tadi ya. Dan untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 25 menit tentunya sampai set mateng semuanya. Karena ini tebal, adonannya tinggi ya. Nah, kalau udah mateng didinginkan dulu sampai nggak panas lagi. Lalu kita keluarkan dari loyangnya. Ini dia hasilnya. Nah, bentuknya kubus. Lebih unik, cakep, dan gak biasa mungkin ya. Tapi rasanya luar biasa. Nih, ini bagiannya. Terlihat bagian dalamnya dengan sentuhan warna merah. Dan ini siap kita kemas, bisa menggunakan plastik wrap ya. Sekarang kita potong dulu, dipegang, nih. Ini dia hasilnya dengan berintik-berintik sentuhan yang berwarna merah. Jadi ini adalah layer Hawaiian cake ala Mameji karena motifnya murni pure Mameji ciptakan sendiri. Untuk motifnya ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dipotong-potong, masukkan di plastik juga. Untuk melengkapi kue lebaran yang cantik ataupun ide jualan sangat menarik. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.